Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lalu Lintas, ketemu lagi dengan saya Ibtu Yulistiana di acara Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Dan seperti biasanya sebelum podcast kita mulai, biasanya saya sudah siapkan satu buah pantun untuk Sobat Lalu Lintas. Jalan-jalan menyusuri kota Malang, jangan lupa mampir beli jajanan. Kalau kamu masih sayang, ingatkan keluarga untuk jaga kesehatan. Baik Sobat Lalu Lintas semua, sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu telah terjadi bencana alam, banjir bandang di wilayah Kabupaten Malang. Dan banjir bandang ini cukup memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan salah satu yang terdampak juga selain perekonomian juga infrastruktur jalan. Untuk membahas hal tersebut, bagaimana kondisi alam di wilayah Kabupaten Malang dan juga persiapan dalam rangka menjelang liburan Natal serta Tahun Baru 2023, kesiapan jalannya, prasarananya bagaimana? Saat ini telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang luar biasa. Akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Budi Cahyono. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak. Salam tangguh. Oh siap Pak. Ya. Apa kabarnya Pak Budi hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir menemui kami, menghadiri undangan kami ya Pak ya. Siap. Dan narasumber kami yang kedua adalah Bapak Edwin Arif. Beliau adalah Kabid Bina Teknik PU Bina Marga Kabupaten Malang. Pak Edwin apa kabar? Baik Mbak Yulis. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak ya, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak sudah hadir di tempat kami. Ya, sama-sama Mbak. Agak di PLB ya Pak ya? Tadi agak buru-buru kesini ya Pak ya? Tapi nggak nyasar ya Pak ya? Nggak, aman. Alhamdulillah. Baik, saya mau ke Pak Budi terlebih dahulu. Siap. Pak Budi, ke beberapa minggu yang lalu atau mungkin kurang lebih sebulan yang lalu Pak ya, terjadi bencana di wilayah kita. Yang terakhir kemarin yang cukup menguras energi juga banjir yang ada di Sitiarjo, Sumawi ya Pak ya. Dari BPBD sendiri, kesiapsiagaannya dalam rangka untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi sih Pak ya, tapi tentunya perlu antisipasi kita ya Pak ya. Apalagi nanti ke depan kita juga disusul dengan liburan Natal dan Tahun Baru, di mana juga ada wisatawan, beberapa wisatawan mungkin yang tertarik akan menuju ke arah selatan, pantai selatan, di mana dilalui juga wilayah Sumawi. Mungkin kesiapannya saat ini yang sudah dilakukan apa Pak? Siap. Jadi gini, untuk bencana ini ada masa pra ya, sama saat bencana dan pasca bencana. Kalau di masa prahnya kami sudah menyiapkan beberapa desa yang dikatakan desa tangguh bencana dengan forum pengurangan risiko bencana. Dari forum-forum ini ada beberapa yang juga standby di tempat-tempat wisata. Contohnya di Sumber Bening, ya, di Pantai Jembatan Panjang. Nah, ini mereka melakukan pendampingan. Ya, kalau kejadian yang kemarin itu masuk dalam saat bencana. Kalau sudah masuk saat bencana, kita lakukan upaya pemulihannya itu segera mungkin ya. Terutama kita kurangi risiko terhadap korban jiwanya. Dan alhamdulillah tidak ada informasi korban jiwa. Tapi kalau kejadian bencana ini luar biasa Mbak Yulis, karena kita sendiri tidak menyangka kalau Oktober itu langsung sebesar itu dengan 9 kecamatan. Dan prediksinya belum ya Pak ya, sebenarnya Oktober itu belum. Kalau prediksi sih kita ada terus ya, cuman ada jeda waktu yang perlu kita siasati. Kita lagi bentuk desa tangguh bencana, tapi nyatanya datangnya lebih awal gitu. Desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana. Nah ini desa-desa ini kita siapkan supaya paling tidak mereka bisa melakukan penanganan sementara ya sebelum BPBD datang. Ya mereka paling enggak sudah bisa menangani maksimal gitu. Penanganan awal yang lebih cepat tentunya ya karena Pak desa ya. tahu sendiri posisi wilayahnya, posisi kebencanaannya dan seterusnya gitu. Itu kesiapsiagaan yang kita lakukan. Gitu. Kalau kesiapsiagaan di bidang sarpras, kita pun juga siap ya, terutama dengan tim TRC kita kan nanti ada PU juga. Ada PU Bina Marga, PU Cipta Karya, dan PU Sumber Daya Air. Kalau wilayahnya wilayah provinsi ya kita juga koordinasi dengan PU Bina Marga yang provinsi. Karena nggak mungkin semua akan ditangani oleh BPBD. Betul. Gitu, karena wilayah yang begitu luas ya. Jadi personil yang kurang nanti ini menjadi PR sendiri.
Betul sekali. Pak. Gitu Pak Ilis. Saya tertarik tadi ada desa tangguh bencana. Iya. Ini berarti rencananya akan dibentuk di semua desa, setiap desa di Kabupaten Malang. Harusnya segera dibentuk untuk semua desa karena kita ini kan 378 desa, 12 kelurahan. Nah ini memerlukan waktu yang segera mungkin gitu supaya tadi itu maksudnya kalau kesiapsiagaan di sumber daya manusianya lebih kita tingkatkan lagi, Oke. selain sarprasnya juga gitu. Baik Pak. Gitu. Kemudian saya ke Pak Edwin dulu. Siap. Pak Edwin, kejadian kemarin yang di Sitiarjo, tentunya ini kan merusak infrastruktur jalan Betul. kita juga ya Pak. Beberapa hari yang lalu saya juga ke Sitiarjo Pak. Ya. Saya melihat kanan kiri jalan ternyata juga masih ada sisa-sisa longsor, Betul. kemudian ada perbaikan jalan. Betul. Untuk saat ini progresnya sampai mana Pak yang dilakukan oleh dinas? Jadi gini Mbak, seperti yang disampaikan Pak Budi tadi dari BPBD kan kami itu kan ada masa bencana ya, masa dan pasca bencana tadi ya. Pada waktu masa bencana ini kami bersinergi Mbak antara BPBD dengan Bina Marga. Artinya penanganan yang ada saat itu yang harus kami lakukan ya, pemerintah Kabupaten Malang harus melakukan apa. Itu kami bersinergi, artinya nanti dari tim kami penanganan katakanlah longsor itu apa yang harus kami lakukan tuh kami langsung bergerak di lapangan Mbak. Nah terkait infrastruktur yang rusak seperti jembatan yang roboh yang ada di Sitiarjo juga ada. Sebetulnya karena ini Mbak ya secara umum ya, karena ini bencana hidrometeorologi ini yang sangat masif sekali, kemarin itu kami identifikasi ada kurang lebih itu yang jembatan putus itu kurang lebih atau yang terdapat di jembatan sekitar 26 jembatan yang terdampak. 26 jembatan. Iya. Baik yang dari rusak berat, putus maupun yang mungkin terdampak di abutmennya saja atau intinya kami sudah identifikasi itu. Nah, kami pemerintah Kabupaten Malang juga sudah berkoordinasi dengan provinsi terkait penanganannya. Kemarin dari provinsi juga sudah meninjau jembatan, salah satu jembatan yang ada di Sidoasri, kalau nggak salah Sidoasri ya. Nanti dalam waktu dekat ini akan di Sitiarjo juga akan ditinjau oleh teman-teman dari Bina Marga Provinsi. Nah, untuk penanganannya, kalau sementara penanganan darurat Mbak untuk jembatan itu mungkin nanti teman-teman BPBD yang akan diupayakan. Ya. Artinya nanti penanganan darurat adalah penanganan sementara. Nah, untuk penanganan ke depan, baik Sidoasri maupun yang di lainnya itu, kami sekarang dalam identifikasi dan akan kita programkan untuk tahun berikutnya. Karena saat ini kan juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang permanen. Nah, itu masih kami identifikasi fungsinya juga, artinya dari yang terdampak itu ada yang memang di jalan kami, di jalan kabupaten, ada yang di jalan-jalan desa. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di jalan desa pun juga akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten. Nasional pun juga ada ya Pak? Gimana? Jalan nasional juga ada? Jalan nasional kemarin, kalau yang di wilayah Kabupaten Malang kayaknya nggak ada Mbak. Nggak ada? Ya, cuman kalau jalan nasional di luar wilayah Kabupaten Malang ada. Nah, cuman kami untuk penanganan yang berat sekali ya, kayak di Kalipari itu ada, yang di Rajegwesi ada longsor kedalamannya hingga sampai 100 sampai 150 meter. Nah, ini yang secara teknis, secara biaya, anggaran juga kami mungkin perlu sinergi dengan pemerintah pusat. Kami kemarin juga sudah bersurat ke Kementerian PUPR. Kementerian PUPR kami sudah bersurat dan kami masih menunggu koordinasi ya, artinya nanti apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk menangani itu. Oke. Dari kerusakan beberapa infrastruktur tadi, apakah ya ada yang sampai rusak berat sampai menutup aksesnya mobilitas masyarakat juga di sana Pak Edi? Ada Mbak. Ada ya. Ada. Jadi di Sumawi kalau nggak salah Pak. Supaya yang paling berat kemarin itu ada desa yang terputus ya kalau nggak salah itu. Bukan desa, ada suatu kayak kampung itu yang terputus aksesnya ya. Ini teman-teman BPBD sudah langsung ke sana, jadi
akses daruratnya disiapkan dan kami mempersiapkan di tahun berikutnya untuk kegiatan permanennya, baik itu jalannya maupun untuk infrastruktur yang lain. Kejadian seperti ini tentunya kan tidak terduga ya Pak. Betul. Kerusakan seperti ini tentunya tidak terduga. Betul. Apakah memang sudah ada persiapan dari Dinas PU sendiri misalkan untuk dianggarkan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti ini? Perawatan atau mungkin perbaikan untuk infrastruktur yang tidak terduga tiba-tiba terjadi bencana seperti ini? Ya, seperti yang kami jelaskan tadi bahwa sebetulnya kalau Dinas PU ini concernnya adalah penanganan di pasca bencananya. Pasca bencana. Ya, jadi artinya kan kita melaksanakan di kegiatan pelaksanaan infrastruktur yang permanen gitu ya. Tapi untuk pelaksanaan kegiatan penanganan darurat kita anggarkan kegiatan di kegiatan rutin kami, Mbak. Jadi kami sebetulnya juga punya workshop, jadi yang alat-alat berat kami ada di situ. Di seksi peralatan. Jadi setiap tahun kami siap di sana. Jadi kami sinergi sama BPBD, alat-alat kita sama-sama turun. Nanti kalau misalkan ada bencana, ya kita sama-sama turun. Kalau anggarannya seperti itu kan kita rutin ada. Tapi kalau penanganan sampai pembangunan yang baru itu memang kami, kalau di kami bukan tupoksinya kami, Mbak. Oke. Ya, dan perawatan itu aja kita bisa. Pak Budi, kita punya wilayah Kabupaten Malang ini luar biasa luas nih Pak Budi ya. Iya. Kedua Jawa Timur. Kedua Jawa Timur. Setelah Banyuwangi betul ya Pak? Iya, iya. Oke. Kita punya wilayah yang cukup luas Pak. Dari gunung, laut, bukit semua ada gitu. Bagaimana sih gambaran kerawanan bencana di wilayah kita Pak? Mungkin biar masyarakat tahu gitu. Ya, masing-masing punya sendiri ya, ancaman sendiri ya. Oke. Kalau di wilayah gunung, ya ancamannya pasti longsor ya. Kadang-kadang kebakaran hutan, kadang-kadang juga banjir bandang ya. Kayak yang di pantai, tsunami, gempa bumi itu ya. Makanya kita ini tidak tahu di mana ancamannya tepatnya akan terjadi kan. Nah untuk itulah kami konsennya ke sumber daya manusianya, gitu. Sumber daya manusianya di desa-desa tangguh bencana itu kita terus kejar supaya mereka lebih siap gitu. Kalau kita mengukur tingkat kerawanannya, memang tidak ada ukuran rawannya itu seperti apa, tidak. Apa mungkin misalkan nih wilayah Sumawe ini rawannya longsor gitu. Misalkan Ya, kalau ini ada nggak seperti itu Pak? Kalau Sumawe ini bukan tingkatan ya, tapi biasanya ancamannya itu tadi banjir bandang, terus gempa bumi itu. Tapi skalanya untuk tingkatannya ya kita tidak bisa menentukan tingkatannya. Tapi dari kerawanan itu memang daerah sana, pantai-pantai selatan semuanya itu ya, membentang 100 lebih kilo itu memang ancamannya gempa bumi, tsunami ya, terus banjir bandang tadi gitu. Gitu. Luas sekali kita luas sekali, ya. Betul. Dan gitu. Masing-masing wilayah punya ancaman yang berbeda. Punya ancamannya. Kita ada 14 ancaman Kabupaten Malang. 14 ancaman apa saja? Termasuk Covid ya. Iya. Mulai dari banjir bandang ya, banjir genangan, terus ya kebakaran, puting beliung ya kan. Banyak yang gitu. Macam-macam itu. Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Pak Budi waktu kita ngobrol sebelum podcast Iya, ini ya. gimana? Jadi bencana itu sebenarnya mindset kita Iya. bahwa bencana itu tidak serta-merta merupakan musibah Betul. takdir gitu ya. Iya. Tapi ada cause efeknya gitu Betul. ya. Apa yang dilakukan manusia ada imbasnya nih kepada alam. Betul. Iya. Nah, tentunya ada perubahan mindset yang luar biasa kepada masyarakat kita, edukasi yang benar kepada masyarakat kita. Iya. Mungkin bisa disampaikan Pak Budi bagaimana? Iya, memang saya beberapa kali ini dengan pempunyai desa tangguh bencana itu kita bekali dengan mindset yang ya, kedepannya itu bencana jangan dilihat dari musibahnya saja. Kalau nanti dilihat dari musibahnya, kita tidak ada apa-apanya ini gitu. Kekuasaan Tuhan gitu ya, musibah Betul, gitu. betul. Hanya Tapi pasrah begitu aja pasrah ya, walau alam aja kan gitu ya. ya. Tapi kita kejar di sisi edukasi. Ya, edukasi inilah yang akan mengurangi risiko-risiko yang terjadi gitu. Bagaimana kalau seandainya terjadi tsunami, kamu lari kemana, ya kan? Kita beri jalur-jalur evakuasi, ya kan? Itu termasuk edukasi gitu. Harus di ketinggian berapa kamu larinya, waktunya berapa menit, itu kan edukasi. Betul. Sehingga kalau ada edukasi berarti ada hal yang positif yang harus kita lakukan. Kalau kita bicara musibah, gempa bumi, tsunami ya sudah. Semuanya Waduh, gitu. demikian hal juga ketika banjir bandang gitu ya Pak ya. Iya. Pasti kan
kenapa sih air ini sampai turun ke Betul. kampungan Kenapa kok warga? terjadi gitu Iya, ya? pasti perlu adanya evaluasi Iya. bagaimana kondisi bukit kita. Iya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Sebagai contoh kemarin kita bentuk Destana di Mangliawan. Mangliawan ini sering terjadi banjir genangan. Mangliawan. Dengan kita bentuk Desa Tangguh Bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana, mereka sekarang sudah kerja bakti. Oke. Gitu. Sudah tertanam nih edukasi Iya, ke masyarakat kita ya. sudah Pak, kerja ya? bakti mereka, walaupun masih kita tidak bisa memastikan ini terjadi atau tidak, tetap kita kembalikan ke pedalnya. Tapi mereka sudah punya upaya, ya, mulai gali-gali saluran. Biasanya di sini yang terjadi genangan harus bagaimana, sebabnya apa. Nah ini sudah mindsetnya sudah masuk gitu. Mudah-mudahan nanti mindset ini bisa terus berkelanjutan ya, sehingga apapun bencana yang kita alami itu edukasi. Disaster is education, jadi bukan suatu hanya musibah saja gitu. Betul. Disaster is education. Iya, disaster is education. Seperti halnya di negara Jepang seperti itu kan negara Siap. yang paling Iya. rajin terjadi gempa tuh, Rajin kan? gempa. Tetapi masyarakatnya sudah teredukasi seperti Iya. itu. Tahu apa yang harus mereka lakukan. Betul. Mulai dari sistem pembangunannya dan lain sebagainya, Iya. mereka sudah perhatikan hal-hal seperti Betul. itu ya Pak ya. Kalau bencana terjadi itu Mbak, kadang-kadang kita tuh bahasanya guyonannya tuh goblok dada Mbak. Jadi nggak tahu mau ngapain gitu ya. Iya, ngapain? Terus goblok dada itu, panik gitu loh. Panik. Ya, panik. kenapa panik? Ya tadi itu tidak siap, Tidak terlatih ya Pak tidak ya. terlatih gitu. Betul. Jadi itu yang kita kejar, sumber daya manusianya yang kita kuatin sehingga dia bisa menguatkan diri sendiri dan daerahnya masing-masing, ancamannya apa gitu. Betul. Gitu Mbak Dan Yulis. makanya ada program kampung Desa Tangguh Bencana, Tangguh yaitu Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana itu ada tingkat desa, ada tingkat kabupaten, ada Oke. tingkat provinsi, ada tingkat di nasional gitu. Kalau tingkat desa tidak bisa ya kita naikkan ke kabupaten, kalau nggak bisa ya langsung ke provinsi. Jadi forumnya itu, wadahnya itu. Jadi tiap desa rencananya pasti ada forumnya ya. Diusahakan Diupayakan. ada forum. Iya. Sekarang sudah 90 desa, Mbak. Oke. Jadi 90 kalau desa. kemarin tahun ini kita bentuk 14 reguler, yang selebihnya itu mandiri. Lah mandiri ini bukti bahwa mereka itu mindsetnya sudah berubah. Mereka aware lah Pak lah. Iya aware ya, merasa ada ancaman gitu. Termasuk Tito Yudo sama Ampel Gading itu daerah-daerah itu kita bentuk Destana Mandiri gitu. Oh, dan mereka sudah ada ya Pak, ya, sudah terbentuk. Ada Setiarjo, ada gitu. Sehingga bagaimana cara melaporkan ke kita, Pak ini ada ancaman, ini mulai ada air mulai naik Pak, gitu. Itu sebagainya itu laporan juga harus Iya Pak ya. harus terjalin sehingga kita siap siaga terus itu Mbak. Siap. Gitu Mbak Yulis. Luar biasa Pak nanti itu efeknya kalau memang Mudah-mudahan. masyarakat kita sudah teredukasi seperti itu. Mudah-mudahan karena kalau kita mengandalkan APBD tidak akan tercapai secepat itu. Iyalah, Pak. Kemarin 3 desa loh. Siapa ya? 378 ya berapa ratus tahun ini gitu. Ya, Bagaimana gitu. menjangkaunya Pak? Iya, Bayang, nggak bisa kan? jangkau. Betul. Kebetulan juga di desa itu ada anggaran desa. Iya. Di bidang 5 itu boleh dipakai untuk kedaruratan. Jadi di situ bisa dipakai untuk bidang kedaruratan, kesiapsiagaan gitu. Siap. Jadi nggak mengandalkan APBD terus gitu. Iya, betul. Gitu. Perlunya seperti itu. Iya, Baik. gitu. Pak Edwin, Siap. mau bahas masalah ini nih, persiapan Natal dan Tahun Baru. Iya. Ini kan berarti menjelang liburan lebih panjang lah ini begitu ya Pak ya. Kondisi jalan kita bagaimana secara umum Pak di wilayah Kabupaten Malang? Kalau mau ada yang mau ke pantai nih, saya mau ke pantai selatan nih, di mana jalannya nih gitu kan, udah bagus belum gitu? Atau Iya. mungkin ada yang masih perbaikan sehingga saya tidak bisa melewati daerah sini gitu. Mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat. Iya. Jadi kondisi jalan di Kabupaten Malang ini kalau secara umum ya. Jadi kalau seluruh jalan di Kabupaten Malang ini kan kurang lebih kalau kita lihat semua jalan ya sekitar 9.000 km. 9.000 km. Semua jalan ya, artinya itu ada jalan nasional, jalan provinsi yang ada di kita dan jalan kabupaten. Ada jalan desa. Nah, kalau yang jadi kewenangan kami itu adalah jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu panjangnya sekitar 1.668 km. Itu yang menjadi kewenangan kami ya di Undang-Undang Jalan yang terbaru nomor 2 tahun 2002 itu yang kami itu bisa melaksanakan kegiatan di jalan-jalan kabupaten itu tadi. Nah, dari jalan-jalan itu tadi Mbak 1.662 itu kondisi jalan mantap itu sekitar 72%. Kondisi jalan mantap itu adalah kondisi jalan yang baik dan sedang. Nah, yang ditanyakan Mbak Yulis tadi salah satunya adalah yang menuju ke pantai selatan.
Di pantai selatan, Mbak, kalau kita biasanya Pansela atau JLS ya, di sana kan memang banyak objek wisata ya. Betul. Kalau kami mau bagi itu ada 3 koridor. Koridor yang timur itu adalah Talok Sendang Biru. Itu yang dulunya adalah jalan nasional. Kewenangannya adalah jalan nasional. Tapi tahun ini sama nasional di downgrade. Di downgrade artinya sudah bukan jadi kewenangan jalan nasional. Oke. Kabupaten berarti. Ini masih kami upayakan biar diambil sama provinsi. Karena provinsi tahun ini masih belum mengeluarkan SK terbaru. Oke. Kalau provinsi tidak mengambil, artinya kabupaten harus ngambil jalan itu tadi. Kondisinya baik, Mbak, di sana. Kondisinya bagus. Yang kedua, di koridor tengah, ini mulai Gondang Legi sampai di Balai Kambang. Gondang Legi. Nah, jalur ini yang paling paling strategis menurut kami karena dia posisi ada di tengah, jaraknya paling pendek, sekitar 30 kilo. Yang jadi masalah sekarang ini adalah Gondang Legi Balai Kambang itu tahun depan ini akan akan ada penanganan oleh APBN. APBN akan masuk di sana. Kenapa APBN masuk? Yang pertama, dia menilai jalan itu adalah jalan strategis yang nantinya bisa ditingkatkan menjadi jalan nasional. Saat ini statusnya adalah jalan kabupaten, tapi dia sudah masuk dalam RUJJN, jadi Rencana Umum Jaringan Jalan Strategis Nasional. Kapan dia masuk jalan nasional? Kalau lebar jalannya sudah memenuhi. Saat ini masih dinilai belum. Tapi dia bisa intervensi ke sana. Kemarin jalan itu rusak ya Pak Budi. Parah ya, terutama dari segmen Bantur ke arah Balai Kambangnya. Itu rusak parah. Kenapa? Karena pada waktu pembangunan JLS ya, tahun yang terakhir 2022 kemarin selesai, itu jadi akses utama untuk alat beratnya. Dan kami nggak bisa ngelarang, Mbak, karena apa? Meskipun rusak, tapi kan ke depan jalan JLS itu kalau jadi yang untung siapa ya, kita sendiri. Artinya kalau JLS itu sudah jadi terbangun terkoneksi dengan wilayah lain, akan mengungkit ekonomi kami yang ada di selatan. Artinya kita harus support. Kalau jalan itu rusak ya nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Nah, sebetulnya kami mau intervensi ke sana, cuman karena ada sounding dari pemerintah pusat, APBN akan masuk di 2023, kurang lebih sekitar 600 miliar Mbak di sana masuk, sehingga kami sekarang fokusnya adalah menyiapkan pelebaran jalannya. Yaitu kami Dinas Pertanahan juga sudah mulai mengidentifikasi yang di segmen 3. Kita bagi 3 segmen 3 itu 10 km terakhir. Itu juga sudah kami siapkan dengan Perhutani, kami juga siapkan PPKH, penggunaan kawasan hutan. Jadi artinya kalau kawasan hutan di sana punyanya Perhutani, kita izin untuk melaksanakan di sana. PPKH juga sudah disiapkan. Jadi nanti tahun depan itu kalau yang dari segmen terakhir 3 itu kami sudah menyiapkan, pemerintah pusat paling tidak itu bisa melaksanakan setengah segmen dulu dari STA 1.600 sampai di 3.000 itu bisa dilaksanakan. Nah, karena ada rencana pelaksanaan dari pemerintah pusat, jadi kami tidak bisa optimal melaksanakan di sana. Tapi kami tahun ini yang paling parah juga sudah kami tangani di tahun ini. Yang parah yang lainnya juga, yang kerusakan juga masih banyak. Artinya yang rusak itu akan kami holding treatment dulu. Kita holding dulu. Artinya kita ada penanganan tapi bukan permanen, gitu ya. Jadi untuk mempertahankan kondisi saja. Dan untuk jalan-jalan kami yang lainnya Mbak sama ya. Jadi yang di Ngantang menuju ke perbatasan Blitar itu kami juga ada paket di sana. Tapi mungkin belum penuh juga, masih ada yang rusak berat di sana. Nanti akan kami holding treatment juga. Untuk ruas-ruas yang lain yang tidak rusak berat, memang kami juga anggaran kami terbatas sehingga penanganan kami juga tidak bisa banyak di keseluruhan. Sisa yang kami tangani nanti jika masih ada kerusakan, kalau ringan akan kami salop untuk mendukung ini Mbak ya, kelancaran arus lalu lintas di Nataru. Jadi nanti kami tetap kami dukung dengan pemeliharaan rutin jalan, sapu lubang. Kalau itu jalannya
strategis, terus masih ada kerusakan, kita akan holding treatment. Jadi sementara akan kita agregat, kita padatkan. Nah itu untuk yang di kerusakan berat. Kalau yang nanti ada rusak-rusak, lubang-lubang akan kami salut. Itu sudah kita rencanakan, sudah kita anggarkan, sudah kita programkan juga untuk kita laksanakan. Ini kan tinggal 1,5 bulan ya, kurang lebih ya. Sampai akhir tahun ini nanti kita akan melakukan pemeliharaan rutin tadi itu rencanakan. Jadi intinya kalau udah mendekati liburan panjang ini untuk dilintasi sudah bisa ya Pak itu ini. Jadi tidak ada kerusakan yang terlalu berat juga sudah mulai. Iya, untuk sebetulnya kalau pemeliharaan rutin ini kami laksanakan sepanjang tahun, Mbak. Sepanjang tahun. Jadi kalau satu ruas itu ada penanganan berkala, artinya penanganan yang agak panjang itu rehab atau peningkatan jalan, kan kita tidak bisa satu ruas penuh ya, katakan satu ruas itu panjangnya antara 5 sampai 15 kilo gitu ya. Kita penanganan tidak bisa optimal di sana, mungkin 2 kilo atau 1 kilo. Nah sisanya akan kita rutin itu tadi. Dan itu sudah kita lakukan sebetulnya mulai awal tahun, Mbak. Cuman karena tadi pemeliharaan holding treatment saja, kena hujan mungkin rusak lagi. Tapi kita akan rawat terus dengan program seperti itu tadi. Kalau tadi kita bicara untuk jalur selatan ya Pak, kalau yang lain mungkin ke arah utara ini aman ya Pak ya? Nggak ada kendala ya Pak? Sebetulnya sama ya Mbak ya, artinya kalau yang paling parah itu memang di jalur selatan. Cuman di jalur-jalur yang lain bukan berarti kami terus lepas dari perhatian dan penanganan dari kami, enggak. Cuman tetap kami perhatikan juga yang jalur utara ini juga, karena nanti yang ramai juga pada waktu biasanya di arah Batu gitu ya, biasanya itu kan juga ramai. Itu juga sama ya, kami rutin juga nanti kalau memang itu ada tidak masuk di penanganan berkala kami di sana. Nah, nanti kita kalau ada kerusakan jalan yang ringan akan kita salub di situ. Baik. Mudah-mudahan lancar semuanya, Pak. Iya, masyarakat kita sudah bisa melintasi, apalagi kan daerah JLS sana udah mau tembus kemana Pak? Mana Blitar? Iya, jadi kalau JLS itu kurang lebih 4 kilo lagi tembus Blitar, Mbak. 4 kilo lagi. 4 kilo. Nah, ini sekarang sudah mulai sama Kementerian PU sudah mulai dilaksanakan ya. Ini kontraknya juga sudah kurang lebih 2 tahun lagi mungkin sudah tembus Blitar ini. Ya. Luar biasa jalan sana Pak, sudah lebar, jalannya bagus, view-nya itu luar biasa ya, kan. Betul, kita sambil jalan lihat pantai, lihat laut lepas. Keindahannya itu. Iya Pak, itu nilai plusnya. Jadi potensi wisata kita juga luar biasa sebenarnya. Iya, gitu. betul. Pak Budi, ini mau menjelang akhir podcast nih Pak. Saya pengen saran dari Pak Budi atau mungkin informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya kita sama-sama aware dengan bencana gitu. Bencana bisa kok kita upayakan, jangan sampai terjadi parah seperti itu, atau mungkin ada hal-hal kok yang bisa kita lakukan sebelum terjadi bencana. Iya. Mungkin bisa disampaikan iya, Mbak. Untuk urusan bencana ini kan ada pentahelik Mbak ya. Jadi pentahelik itu kan ada masyarakat, pemerintah, ya, dunia usaha, akademisi, sama dunia media massa itu. Ini hendaknya lah saling berkolaborasi. Kalau pemerintahnya kan ada TNI Polri juga kan ya. Nah kalau pentahelik ini bisa bergerak sama-sama, saya yakin pengurangannya akan maksimal, Pak. Jadi bukan menghalang-halangi bencananya, tapi kita kurangi risikonya. Itu yang paling bijak itu, Pak. Kesiapsiagaan mari kita lakukan masing-masing pentahelik tadi itu, ya. Masyarakatnya harus bagaimana, ya kita bentuk desana tadi itu, pemerintah harus bagaimana juga. Ya, jadi kesiapsiagaan dilakukan oleh stakeholder yang ada, gitu, Mbak. Gitu. Jadi itulah yang harus kita canangkan, mindsetnya kita rubah, bagaimana menjadi bencana menjadi edukasi, ya. Kalau bencana sudah nggak bisa dicegah lagi, ya kita siap-siaga saja, gitu. Karena kalau gempa bumi, siapa mau mencegah gempa bumi kan? Tsunami, siapa mau mencegah kan? Ya kita lakukan kesiapsiagaan, itu yang paling bijak, segitu Mbak. Itu aja. Paling nggak kita sudah teredukasi dulu, betul. Sudah ada ikhtiar kita lah. Ikhtiar, ya, betul. Semuanya memang kehendaknya Allah, tapi manusia kan punya kewajiban berikhtiar, begitu ya Pak ya? Iya, gitu. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak sudah hadir ke tempat kami, sudah meluangkan waktunya hadir di podcast kami. Demikian juga Pak Edwin, terima kasih banyak Pak.
undangan mendadaknya. Ya. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat buat masyarakat Amin. semuanya ya. Baik Sobat Lalu Lintas, demikian tadi perbincangan kami dengan dua narasumber kami yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan tadi ada manfaatnya dan semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan dan waktu yang lebih baik. Dan untuk mengakhiri acara, sebagaimana biasanya saya juga sudah siapkan satu buah pantun untuk Sobat Lalu Lintas. Pergi ke pantai bersama teman, tidak lupa membeli rambutan. Menjelang habiskan liburan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi dari saya itu Yulistiana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.